Selamat pagi seluruh siswa kelas 11. Saya harapkan semuanya dalam kondisi sehat dan bersiap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi matriks bagian yang ketiga, dan kita akan masuk bagian 3B, yaitu menentukan nilai determinan dan inverse matriks ordo 3x3. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu menentukan determinan matriks ordo 3x3. Misalkan diberikan matriks A dengan elemen A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Cara menghitung determinan dari matriks A tersebut adalah, di sini yang akan saya contohkan adalah menggunakan metode Sarus. Kita bahas dengan menggunakan metode Sarus, meskipun ada metode yang lain. Dengan metode Sarus, nilai determinan A diperoleh dengan cara kita tempatkan seluruh elemen dari matriks A, kita tulis di sini, kemudian kita beri 2 garis di depan dan belakang sebagai simbol determinan. Setelah itu kita tulis kolom pertama itu di sini dan kolom kedua dari matriks A di sini. Selanjutnya, nilai determinan A diperoleh dengan cara mengalihkan A11, A22, A33 ditambah A12, A23, A31 ditambah A13, A21, A32, kemudian dikurangi A31, A22, A13 dikurangi A32, A23, A11 dikurangi A33, A21, A12. Untuk lebih jelasnya, cara menentukan determinan dari matriks A akan saya jelaskan dengan contoh berikut. Diberikan matriks A dengan elemen 1, 2, min 1, 0, min 2, 3, min 3, 4, 5. Nilai determinan A diperoleh dengan cara menempatkan seluruh elemen matriks A, kita tuliskan di sini, yaitu 1, 2, min 1, 0, min 2, 3, dan min 3, 4, 5. Kemudian kita tuliskan kolom pertama di sini, yaitu 10, min 3, dan kolom kedua di sini, yaitu 2, min 2, 4. Untuk selanjutnya, nilai determinan matriks A dihitung dengan cara mengalihkan 1 kali min 2 kali 5 ditambah 2 kali 3 kali min 3 ditambah min 1 kali 0 kali 4 dikurangi min 3 kali min 2 kali min 1 dikurangi 4 kali 3 kali 1 dikurangi 5 kali 0 kali 2, sehingga kita peroleh hasil 1 kali min 2 kali 5 adalah min 10 ditambah 2 kali 3 kali min 3 adalah min 18 ditambah min 1 kali 0 kali 4 adalah 0 dikurangi min 3 kali min 2 kali min 1 adalah min 6 dikurangi 4 kali 3 kali 1 adalah min 12
dikurangi 5 kali 0 kali 2 adalah minus 0, sehingga min 10 ditambah min 18 ditambah 0 dikurangi minus 6 dikurangi 12 dikurangi 0 akan mendapatkan hasil minus 34, sehingga determinan matriks A berikut adalah minus 34. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagaimana menentukan inverse dari matriks ordo 3 kali 3. Misalkan diberikan matriks A dengan elemen A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, maka inverse matriks A dirumuskan A inverse sama dengan 1 per determinan A kali A join A. Langkah-langkah menentukan inverse matriks ordo 3 kali 3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan determinan. Tadi sudah dibahas di muka dengan metode Sorus. Kemudian yang kedua adalah menentukan minor. Yang ketiga, menentukan kofaktor. Yang keempat, menentukan adjoint. Dan yang kelima akan diperoleh inverse dari matriks tersebut. Kita bahas satu persatu bagaimana langkah menentukan inverse matriks ordo 3 kali 3. Yang pertama tadi kita sebutkan adalah menentukan determinan. Ini sudah dibahas di muka. Kemudian yang kedua adalah menentukan minor dari matriks A. Misalkan diberikan matriks A dengan elemen A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, maka minor dari matriks A atau MIJ adalah determinan submatriks dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Jadi untuk mencari M11 atau minor 11, artinya minor dari baris pertama kolom pertama, maka kita tutup baris pertama dan kolom pertama, akan menyisakan hasil A22, A23, A32, A33. Maka minor dari M11 adalah determinan dari A22, A23, A32, A33. Nanti kita akan mencari M11 sampai dengan M33. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah kita menentukan kofaktor. Misalkan diberikan matriks A sebagai berikut, maka kofaktor K, I, J, I menyatakan baris dan J menyatakan kolom, sama dengan min 1 pangkat I plus J kalikan MIJ minornya tadi. Sehingga kalau kita mencari K11, artinya kofaktor baris pertama kolom pertama sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1 kali M11. Min 1 dipangkatkan 1 tambah 1 pangkatkan 2 berpangkat genap adalah hasilnya positif. Maka K11 sama dengan positif dari M11. Kemudian bagaimana kita mencari K12? K12 artinya mempertimbangkan baris pertama kolom ke-2 sama dengan min 1 pangkat 1 plus 2 artinya baris pertama kolom kedua kali M12 diperoleh hasil sama dengan min 1 dipangkatkan 3. Min 1 dipangkatkan bilangan ganjil adalah minus. Jadi K12 adalah minus M12.
dan seterusnya. Di sini kita akan mencari K11 sampai dengan 33 sehingga diperoleh matriks kofaktor. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan adjoin dari matriks A. Kita definisikan bahwa adjoin adalah transpos dari matriks kofaktor. Jadi nanti setelah kita mendapatkan matriks kofaktornya, kita transposkan, akan kita peroleh matriks adjoinnya. Dan yang terakhir adalah menentukan inverse dari matriks A tersebut dengan yang pernah kita rumuskan di muka, yaitu A inverse sama dengan superdeterminan kali adjoin A. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh berikut. Kita akan menentukan inverse dari matriks A dengan elemen 1, 2, min 1, 0, min 2, 3, min 3, 4, 5. Yang pertama sudah pernah kita hitung bahwa dari matriks A tersebut kita sudah mendapatkan nilai determinan adalah minus 34. Untuk selanjutnya, bagaimana kita akan menentukan minornya dari matriks A tersebut? M11 kita peroleh dengan cara menutup bagian baris pertama dan kolom pertama, sehingga kita mendapatkan nilai min 2, 3, 4, 5, min 2, 3, 4, 5, sehingga M11 kita definisikan determinan dari min 2, 3, 4, 5. Kita peroleh hasil min 2 kali 5 min 10 dikurangi 3 kali 4 12, minus 10 dikurangi 12 sama dengan minus 22. Selanjutnya kita akan mencari M12. M12 kita peroleh dengan cara menutup baris pertama dan kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua kita tutup sehingga menyisakan angka 0, 3, min 3, 5, 0, 3, min 3, 5, sehingga M12 kita peroleh hasil determinan dari 0, 3, min 3, 5. Nilainya adalah 0 kali 5 0 dikurangi 3 kali min 3 minus 9, sehingga sama dengan 9. Kita bisa ambil contoh yang lain. Misalkan kita akan mencari M22, maka kita tutup baris kedua dan kolom kedua sehingga akan menyisakan angka 1, min 1, min 3, 5, 1, min 1, min 3, 5, sehingga M22 memperoleh hasil 1 kali 5, 5 dikurangi min 1 kali min 3, 3 sama dengan 2, dan seterusnya kita lengkapi untuk nilai-nilai M11 sampai M33. Selanjutnya kita akan menentukan nilai kofaktor dari matriks A. Telah kita rumuskan di muka bahwa untuk mencari kofaktor KIJ dirumuskan min 1 pangkat I plus J kali MIJ, sehingga untuk mencari K11 sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 1 kali M11. Di sini nilai M11 adalah minus 22, sedangkan
minus 1 dipangkatkan 1 tambah 1, minus 1 dipangkatkan 2, minus 1 dipangkatkan bilangan genap adalah 1, dikalikan minus 22 sama dengan minus 22. Kemudian kita mencari K12. Nilai K12 diperoleh dengan cara minus 1 dipangkatkan 1 tambah 2 kali M12, minus 1 dipangkatkan 1 tambah 2 dipangkatkan 3, minus 1 dipangkatkan bilangan ganjil adalah minus 1, dikalikan nilai M12 dikalikan 9 sama dengan minus 9, dan seterusnya. Kita tentukan nilai K13, K21, K22 sampai K33, sehingga diperoleh matriks kofaktor A adalah minus 22 minus 9 minus 6, minus 14 2 minus 10, 4 minus 3 minus 2. Dari matriks kofaktor yang kita peroleh tadi, kita akan menentukan matriks adjoinnya. Adjoin matriks A adalah transpos dari matriks kofaktor, sehingga akan kita dapatkan adjoin matriks A adalah, kita lihat kofaktornya, min 22 minus 9 minus 6 sebagai baris pertama menjadi kolom pertama dari matriks adjoinnya. Baris kedua menjadi kolom kedua. Baris ketiga menjadi kolom ketiga. Inilah matriks adjoinnya. Dengan demikian akan kita peroleh nilai A inverse, yaitu 1 per determinan matriks A, yaitu minus 34, kalikan adjoin dari matriks A, sehingga mendapatkan nilai seperti ini. Bisa dicermati. Sebagai tugas latihan keempat, silahkan dikerjakan soal berikut ini. Hanya 1 soal. Tentukan inverse dari matriks P, di mana matriks P mempunyai elemen 2, 3, 0, 1, min 1, 5, 2, 4, 2. Terima kasih atas perhatiannya. Terus belajar, tetap semangat. Tuhan menyertai kita semua. Selamat siang.